Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Susi Hardila Letukonsina selaku dosen pengampu mata kuliah teori sastra yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk membawakan materi tentang sifat-sifat sastra. Sebelum kami memaparkan materi kami, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok 2. Yang pertama ada Santi Susanti, yang kedua ada Vira Viranti Samet, yang ketiga ada Selvina Mahmud, yang keempat ada Wa Mulyanti. Itu tadi anggota-anggota kelompok 2. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan presentasi materi. Yang pertama ada pengertian sifat sastra. Sifat-sifat sastra adalah ciri khas atau karakteristik yang ada dalam sebuah karya sastra, baik itu puisi, prosa, drama, atau bentuk sastra lainnya. Berikut beberapa sifat sastra. Yang pertama ada imajinatif, yang kedua ada estetis atau estetika, yang ketiga ada konotatif, dan yang keempat ada multi ekspresif. Yang pertama yaitu imajinatif. Sifat sastra imajinatif adalah jenis sastra yang fokus pada kreasi dan penggunaan imajinasi untuk menciptakan dunia fiksi yang menarik dan mendalam. Beberapa sifat sastra imajinatif yang umum adalah yang pertama kreativitas. Imajinasi kreativitas ini mendorong kebebasan berpikir, kreatif, dan penggunaan imajinasi untuk menciptakan karakter, dunia, dan plot yang orisinal dan menarik. Yang kedua yaitu deskriptif. Sastra imajinasi deskriptif cenderung menggunakan deskripsi yang mendetail dan gambaran yang jelas untuk membantu membentuk citra mental dan pikiran yang pembaca tentang dunia yang diciptakan. Dan poin ketiga yaitu konsistensi. Imajinatif konsistensi ini harus konsisten dalam penggambaran dunia dan karakter yang diciptakan untuk mempertahankan kesinambungan dan kepercayaan pembaca. Yang selanjutnya itu karakterisasi. Pembaca cenderung tertarik pada karakter-karakter yang kompleks dan berlapis-lapis, sehingga penulis sastra imajinatif harus berusaha menciptakan karakter-karakter yang memiliki sifat-sifat yang unik dan dapat dipahami oleh pembaca. Selanjutnya yaitu emosi. Sastra imajinatif dapat memicu emosi pembaca, baik itu melalui kegembiraan, ketegangan, atau kesedihan, sehingga penulis harus mampu mengolah emosi pembaca melalui penggunaan bahasa dan penggambaran yang tepat. Selanjutnya itu plot yang menarik. Sastra imajinatif menurut sebuah alur cerita yang menarik dan kompleks, yang mampu membuat pembaca tertarik dan terus membaca hingga akhir. Selanjutnya yaitu penggunaan metafora. Sastra imajinatif metafora ini sering menggunakan metafora dan perumpamaan untuk membantu membentuk citra mental yang lebih hidup tentang dunia yang diciptakan. Selanjutnya yaitu pembentukan dunia. Sastra imajinatif cenderung menciptakan dunia baru yang berbeda dengan dunia nyata, dan penulis harus dapat membangun dunia tersebut dengan jelas dan meyakinkan. Poin kedua yaitu sifat estetis atau estetika. Pengertian estetis sendiri menurut A.A. de Jelantik, estetik adalah suatu ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan keindahan, mempelajari semua aspek yang disebut keindahan. Sastra estetis atau sastra yang memiliki tujuan estetika atau keindahan memiliki beberapa sifat yang membedakannya dengan jenis sastra lainnya. Beberapa sifat sastra estetis antara lain yang pertama, memiliki keindahan. Memiliki keindahan di sini maksudnya sastra estetis memiliki ciri khas dalam bentuk keindahan yang bisa ditemukan dalam penggunaan bahasa, pengaturan kata, dan penokohan yang menarik. Keindahan tersebut mampu membuat pembaca terpesona dan merasa terhibur. Yang kedua, mengandung imajinasi. Mengandung imajinasi maksudnya adalah sastra estetis ini seringkali membawa pembaca masuk ke dalam dunia imajinasi yang diciptakan oleh penulis. Hal ini memungkinkan pembaca untuk membayangkan dan merasakan suasana yang dihadirkan dalam cerita. Terus yang ketiga, memiliki daya tarik emosional. Maksudnya yaitu
mampu mengunggah emosi pembaca melalui penggunaan bahasa yang indah dan penokohan yang mendalam. Pembaca akan terbawa suasana dan merasakan apa yang dirasakan oleh tokoh-tokoh dalam cerita. Terus masuk ke yang keempat, yaitu menjadi karya seni. Menjadi karya seni yaitu bentuk karya seni yang membutuhkan keahlian penulis untuk menciptakan sebuah karya yang berisi keindahan dan makna. Sastra estetis bisa menjadi karya seni yang mampu menginspirasi dan menghibur pembaca. Terus masuk ke 5, yaitu mengandung makna. Mengandung makna yaitu maksudnya bukan hanya sekedar kumpulan kata, bukan hanya sekedar kumpulan kata yang indah, tetapi juga memiliki makna yang dalam dan kompleks. Makna tersebut bisa berupa pesan moral, filosofis, atau sosial yang ingin disampaikan oleh penulis melalui karyanya. Terus yang keenam, merupakan hasil pemikiran yaitu tidaklah mudah dibuat karena penulis harus memikirkan bagaimana cara ia menyajikan keindahan dan makna dalam sebuah cerita. Oleh karena itu, sastra estetis merupakan hasil pemikiran yang mendalam dan kreatif dari penulisnya. Sebuah kata disebut memiliki makna konotatif apabila kata itu memiliki nilai rasa, baik positif maupun negatif. Dalam berbahasa, orang tidak hanya mengungkapkan gagasan atau pendapat, atau isi pikiran, tetapi juga mengungkapkan emosi-emosi tertentu. Adapun pengertian sastra konotatif. Sastra konotatif adalah jenis sastra yang menggunakan bahasa atau kata-kata dengan arti yang lebih dalam dan tersembunyi. Berikut adalah beberapa sifat sastra konotatif. Yang pertama, menggunakan bahasa yang lebih kaya dan kiasan yang kompleks. 2. Lebih banyak menggunakan bahasa yang berlapis-lapis dengan arti yang lebih dalam. 3. Lebih sering menggunakan metafora, simbol, dan alegori. 4. Lebih terbuka terhadap interpretasi pembaca dan dapat diartikan dengan cara yang berbeda-beda. 5. Mengandung banyak ambigu dan interpretasi ganda, lebih mengeksplorasi emosi pemikiran dan nuansa dari sudut pandang subjektif. Dalam sastra konotatif, penggunaan bahasa yang kompleks dan kompleksitas artinya dapat memperkaya pengalaman pembaca dan memperluas pemahaman pembaca tentang dunia. Sastra konotatif juga dapat memicu emosi dan pemikiran yang lebih dalam, karena dapat mengeksplorasi sudut pandang subjektif dan interpretasi yang berbeda-beda dari setiap pembaca. Poin keempat yaitu sifat sastra multi-ekspresif. Pengertian sifat multi-ekspresif. Sifat sastra multi-ekspresif merujuk pada kemampuan sastra untuk menggabungkan berbagai bentuk ekspresi seperti kata-kata, gambar, musik, gerakan, dan lain sebagainya. Dalam karya sastra, dengan demikian, sastra dapat menjadi suatu bentuk seni yang sangat kompleks dan multidimensi. Dalam konteks ini, sastra dianggap mampu menciptakan pengalaman estetik yang sangat mendalam dan kaya, yang tidak dapat dihasilkan oleh bentuk seni lainnya. Misalnya, sastra dapat menggabungkan kata-kata dengan musik, menciptakan efek yang unik dan berbeda dari sebuah lagu atau puisi yang hanya menggunakan kata-kata saja. Dalam sastra, sifat multi-ekspresif sering digunakan untuk menciptakan beragam gaya dan efek dalam karya sastra. Misalnya, penggunaan gambar dan metafora dalam puisi dapat menciptakan gambaran yang kuat dan indah bagi pembaca. Sedangkan penggunaan dialog dan monolog dalam drama dapat memperdalam karakter dan plot cerita. Secara keseluruhan, sifat sastra multi-ekspresif memungkinkan karya sastra untuk mencapai kedalaman dan kompleksitas yang tidak dapat dicapai oleh bentuk seni lainnya. Sekian presentasi dari kami mengenai materi tentang sifat-sifat sastra yang dipaparkan oleh kami dari kelompok 2. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.